Baik, mulai berdatangan yang lainnya. Insyaallah. Partisipan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain, ya, kita awali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama segala puji hanyalah milik Allah, ya, yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua pada malam hari ini, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan atau memenuhi, ya, undangan atau acara pada malam hari ini. Kemudian tak lupa sholawat beserta salam, ya, kita curah limpahkan kepada junjungan kita, baginda mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'itnya, dan kepada semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya, ya, terima kasih kepada teman-teman, kepada para asatidzah, para ustadz, para alim ulama yang pada hari ini hadir pada acara pada malam ini, ya, yaitu acara talk show 7 Misteri Al-Aqsa, ya, yang mudah-mudahan ini semakin mengokohkan pengetahuan kita, semakin mengokohkan cinta kita kepada Masjid Al-Aqsa, ya, pada kiblat pertama kita, ya, Masjid Al-Aqsa, ya. Dan alhamdulillah, ya, sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita, ya. Sebelum kita ke pemateri, ya, untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, untuk kelancaran juga pada malam hari ini, kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sebelum kita ke narasumber, ya, yang kebetulan luar biasa narasumber pada malam hari ini, Ustaz Ahmad Musyafa. Beliau saat ini sedang berada di Istanbul, Turki, ya, Masya Allah, ya. Ustaz Ahmad Musyafa, apakah sudah bisa monitor? Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bang Irwan. Di Istanbul gimana, Ustaz? Lagi suhunya gimana tuh, cuacanya? Mau memasuki musim dingin. Mulai masuki musim. Istanbul aman, Ustaz, ya? Nggak ada demo, Ustaz, ya? Alhamdulillah aman. Insyaallah. Ahlan wa sahlan Ustaz Ahmad Musyafa selaku narasumber kita. Alhamdulillah pada saat ini beliau saat ini sedang di Istanbul, Turki, ya, insyaallah. Sesuai dengan namanya, International Aqsa Institute, ya. Internasional. Insyaallah, ya. Beliau ke Istanbul tuh seperti Cirebon Jakarta saja. Bolak-balik. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan sehat selalu, doanya selalu. Dan juga kepada teman-teman dari relawan MPA, ya, yang hadir pada malam hari ini, insyaallah Pak Rahman hadir, Pak Eman, kemudian Pak Tatang, ya, pada hari ini, insyaallah Pak Eko Cahyono, Pak Dio, Pak Zainal, Masya Allah ada sahabat kita, ada Pak Suhartono, nih, Masya Allah, Pak Ari, ya, Pak Arif Rubianto, Masya Allah, ini luar biasa, pada
semangat ya, Pak Asep dan lain sebagainya. Baik Ustaz, terus siapa ya pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas ya mengenai 7 misteri Al-Aqsa Ustaz ya. Jadi sebelum kita mulai talkshow ini silakan Ustaz untuk menyapa dulu dan untuk membuka kata dulu seperti itu. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Jelas, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa, pecinta Al-Aqsa, masyarakat peduli Al-Aqsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia sudah malam ya. Mudah-mudahan materi ini menjadikan kita menghilangkan ngantuk insyaallah. Ya. Jadi jangan sampai materi kita menjadi pengantar tidur. Jangan sampai menjadi pengantar tidur. Bahwa saudara-saudara kita yang ada di Al-Aqsa tentu sangat berbahagia, sangat menguatkan mereka ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Bagi orang Indonesia tidak perlulah kita datang ke Palestina. Tidak perlulah kita kemudian ikut jihad langsung di lapangan seperti halnya mereka. Ya, karena kita tidak terlatih. Sedangkan mereka orang-orang Palestina, mereka orang-orang terlatih. Dan dengan kita melakukan kegiatan seperti ini secara intens, maka itu sangat menguatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka saya harapkan MPA dalam hal ini, masyarakat peduli Al-Aqsa, ya, tentu kegiatan-kegiatan seperti ini harus dipublikasikan secara masif. Kemudian nanti juga hasil dari kegiatan seperti ini kalau ada videonya misalkan ya, nah itu nanti bisa dikirim ke saya, kemudian nanti saya kirimkan kepada Forum Ulama Internasional. Kemudian ini insya Allah ini terus akan menjadi penyemangat saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita yang sedang ribat, sedang menjaga Masjid Al-Aqsa. Jadi sebenarnya tidak hanya bagi kita mungkin sangat ringan sekali ya mengadakan acara seperti ini, ya, bukanlah hal yang sulit bagi kita. Tetapi ya bagi kita yang sederhana ini sangat luar biasa bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kemarin kita langsung mendapatkan dari Ketua Ikatan Ulama Palestina yang ada di luar Palestina, Hayya Ulama Palestin fil Kharij, Dr. Nawaf Takruri, dalam momentum Ulama Nusantara Bela Al-Aqsa. Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia, baik pemerintahan maupun masyarakatnya yang selama ini luar biasa mendukung dan memperjuangkan Al-Aqsa yang merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Dan Indonesia ini alhamdulillah dinilai sebagai negara terdepan, ya, negara yang mayoritas Muslim yang banyak punya kepedulian yang sangat besar, gitu ya. Selain Turki, karena Turki terlihat karena presidennya langsung yang turun begitu ya. Sedangkan kita di Indonesia ini adalah sekali gerakan-gerakan Al-Aqsa, pembelaan Al-Aqsa di Indonesia. Tinggal menunggu kita mudah-mudahan dengan kita masif ini mudah-mudahan menggerakkan presiden kita, menggerakkan pemerintah kita untuk punya sikap yang tegas penolakan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel di Palestina. Begitu Bang Irwan sebagai pembuka diskusi kita pada malam hari ini. Masya Allah, luar biasa ini Ustadz ya. Jadi di awal aja sudah diberikan semangat yang luar biasa nih dari Ustadz Ahmad Mustafa ya. Jadi
sahabat-sahabat kita di Palestina, di Gaza, di Al-Aqsa, ini sangat senang dengan acara-acara seperti ini ya. Walaupun bagi kita ya, acara seperti ini hadir saja ya, tinggal klik gitu kan, mudah, tinggal menyediakan kuota dan segala macam gitu kan. Tapi itu yang mudah seperti ini bagi mereka ya, bagi sahabat-sahabat kita di Palestina, ini sangatlah berarti ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini ya, teman-teman, para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian ya, walaupun besok hari Senin ya, tapi tetap semangat, mudah-mudahan walaupun malam hari juga tetap semangat kita mengikuti acara pada malam hari ini, yang mudah-mudahan ini memberikan support ya, mudah-mudahan memberikan semangat spirit bagi sahabat-sahabat kita di Palestina ya. Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Musyafa, insya Allah ya, video ini kita sudah rekam, ini videonya, kemudian kita akan titipkan juga ke Ustadz Ahmad Musyafa, kemudian dikirimkan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan insya Allah itu akan memberikan spirit, akan memberikan perjuangan, akan memberikan semangat perjuangan bagi sahabat-sahabat kita di sana. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Musyafa. Baik Ustadz Ahmad, sesuai dengan tema acara kita pada malam hari ini, yaitu mengenai 7 misteri Al-Aqsa ya. Ini luar biasa nih materinya. Tapi insya Allah kita akan kemas dengan sedemikian rupa supaya kita lebih enjoy lagi dalam acara malam hari ini ya. Sebelum kita mengetahui apa saja ya 7 misteri Masjidil Al-Aqsa ini atau Baitul Maqdis ini, sebenarnya Ustadz Ahmad Musyafa ya, apa sih Al-Aqsa itu? Apa makna dari nama Al-Aqsa itu? Ya, tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Irwan atas pertanyaan. Betul, baik sekali. Jadi memang kita harus tahu dulu kalau kita ngomong Al-Aqsa gitu ya. Tapi kalau kita ditanya apa sih arti Al-Aqsa gitu ya, kadang-kadang kita jawabnya gelagapan juga gitu ya. Nah, kalau secara bahasa Al-Aqsa itu artinya ujung, jauh gitu ya. Ya, kenapa jauh gitu ya? Karena ketika kita merujuk kepada dakwah Nabi Muhammad SAW, karena Al-Aqsa ini kan nama masjid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan sembarang nama ya. Kalau masjid yang terkenal di Bekasi apa? Masjid Agung atau Masjid Raya gitu ya. Ya, itu mungkin yang ngasih namanya ya, kita-kita lah ya, atau pendahulu wilayah kita yang ada di situ. Tetapi istimewa ini masjid ini ya, bahwa Masjid Al-Aqsa ya adalah masjid yang namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ingat betul ini ya. Jadi Al-Aqsa itu langsung namanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nama yang diberikan Nabi Muhammad, bukan nama yang diberikan Nabi Ibrahim ya. Tetapi masjid ini adalah masjid yang namanya langsung ya ditentukan tanpa melalui musyawarah DKM ya, tetapi langsung dari langit ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita semuanya saya kira sudah hafal betul dengan surat ini, surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Masjidil Haram namanya juga diberikan oleh Allah, kemudian Masjid Al-Aqsa juga namanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, ya Rasulullah itu sering menyebutnya dengan Baitul Maqdis. Ya. Jadi sebelum turun ayat itu atau sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Muhammad itu kadang menyebutnya Baitul Maqdis, kadang menyebutnya Masjid Al-Aqsa, ya gitu ya. Jadi karena ada periodisasi. Jadi sebelum Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu Rasulullah menyebutnya dengan Baitul Maqdis, ya Baitul Maqdis. Kemudian setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah menyebutnya dengan Al-Masjidul Aqsa. Nah, kemudian Al-Aqsa sendiri maknanya adalah jauh gitu ya.
Kenapa jauh? Ya karena jauh dari Mekah ya, ke Palestina itu sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali. Perjalanan bisa 4 jam. Pesawat ya, itu pesawat 4 jam. Nah, kalau jalan kaki ya lumayan ya. Kalau jalan kaki lumayan. Dan kita merasakan bagaimana dulu perjalanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Madinah ketika menerima kunci Baitul Maqdis, kunci kota Al-Quds dari orang-orang penduduk Al-Quds yang saat itu beragama Kristen, ya, menerima langsung dari mereka karena mereka meminta untuk didatangkan langsung pemimpin umat Islam yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu jauhnya luar biasa. Makanya disebut dengan Al-Aqsa ujung ya, Al-Aqsa ujung. Nah, sehingga di sini masjid yang dekat saat itu ya belum ada. Makanya Masjid Nabawi itu dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara harfiah gitu ya. Nah, oleh karenanya sehingga Masjidil Haram, kemudian masjid yang paling jauh gitu ya, otomatis sudah termasuk di dalamnya masjid yang lebih dekat yaitu Masjid Nabawi yang saat itu belum dibangun karena Nabi Muhammad sebelum hijrah, ya kan? Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ya, sehingga Masjidil Aqsa, bagaimana kondisi Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad? Jadi masjid itu juga bentuknya belum seperti masjid yang kita lihat di gambar-gambar sekarang, ya. Nah, ini juga nanti menjadi ada hubungannya dengan Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram juga ketika Rasulullah dakwah di sana kondisinya tentu Ka'bah belum seperti yang kita saksikan saat ini, gitu ya. Termasuk juga Masjidil Aqsa tidak seperti yang kita saksikan hari ini bangunannya yang sedemikian, tetapi batas wilayah Al-Aqsa itu sudah ada, ya. Karena itu menjadi tempat dulu sholatnya atau tempat dakwahnya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi penyebutannya ada Al-Aqsa artinya jauh, ya, dari lokasi sangat jauh, ya. Kemudian dalam dakwah Nabi Muhammad peristiwa Isra dan Mi'raj itu pun kemudian Allah datangkan Nabi Muhammad ke sana, ya. Kemudian disebut juga dengan Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis itu artinya rumah, Al-Maqdis artinya yang suci, ya, rumah suci. Ya, artinya tempat ini sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, itu adalah tempat yang disucikan sejak zaman para nabi, karena semua nabi-nabi itu, ya, yang diutus kepada Bani Israel itu muaranya berada di sana. Nabi Ibrahim, ya, awalnya dulu dari Babilonia, dari Irak, kemudian hijrah ke Baitul Maqdis. Ya, makanya nama dalam hadis, ya, itu adalah disebut dengan Baitul Maqdis. Ya, dan makanya ya, jangan sampai bingung kita nih, ya. Jangan sampai bingung, yang Baitul Maqdis yang mana? Al-Aqsa yang mana? Kemudian Al-Baitul Muqaddas yang mana? Nah, kalau Baitul Muqaddas, Al-Baitul Muqaddas itu adalah disebut oleh ulama. Ulama menyebutkan dengan bahasa yang lain juga dengan Al-Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Gitu ya. Nah, makanya kita kenal dulu ketika lahirnya Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Ada namanya sebutkan Baitul Maqdis, gitu ya. Baitul Maqdis artinya penyebutan itu sudah sejak lama, gitu ya. Baitul Maqdis. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj muncul istilah namanya Masjid Al-Aqsa, ya. Kemudian belakangan pada zaman khalifah itu muncul istilah namanya Al-Quds. Al-Quds itu kotanya. Kotanya suci. Al-Quds adalah artinya Al-Qudsu artinya suci. Sama Al-Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada Baitul Maqdis, rumah yang suci. Nah, ini mirip-miripnya. Dan ini semuanya adalah ada dalam Al-Qur'an pun juga disebut bahwa wilayah itu adalah disebut juga dengan Al-Muqaddas, Al-Ardul Muqaddasah, negeri atau tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah ketika memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mengajak kaumnya masuk ke Baitul Maqdis.
setelah mereka dikejar-kejar Fir'aun, ketika selesai menyeberang Laut Merah, Fir'aun ditenggelamkan, kemudian Nabi Musa diperintahkan, ajak kaummu wahai Musa untuk masuk ke Baitul Maqdis, ke Al-Ardul Muqaddasah, ke Palestina, atau juga bahasa kita saat ini adalah muncul istilah Palestina. Masuk ke sana. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian negeri yang disucikan. Ya, disucikan, muqaddas, al-ardul muqaddasah, yaitu di Baitul Maqdis, di tengah-tengahnya, pusatnya, inti di tengah-tengahnya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudian keberkahannya barokna haulahu, ya, keberkahannya melingkar di luarnya, ya. Jadi pusat keberkahan itu ada di Al-Aqsa. Kemudian keberkahannya meluber ke sekelilingnya, barokna haulahu, sampai ke secara wilayah itu para ulama menyebutkan sampai ke negeri Syam secara keseluruhan. Negeri Syam itu mencakup adalah Palestina sendiri, kemudian Suriah, kemudian Yordania, kemudian Lebanon, dan sebagian wilayah dari Mesir. Ini adalah wilayah-wilayah yang dulu disebut dengan Syam, negeri Syam. Makanya banyak hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang fadilah negeri Syam, ya, gitu ya, negeri Syam. Makanya ada lembaga namanya Syam, misalnya Syam Organizer, gitu ya, atau Peduli Syam, gitu ya. Nah, Syam ini menjadi mulia, Syam ini menjadi sangat istimewa karena ada core di dalamnya, ada inti di dalamnya, yaitu Masjid Al-Aqsa. Yang tadi barakna haulahu, keberkahannya mengelilingi, menyentuh seluruh wilayah. Nah, ini secara teritorial. Adapun ini juga kata ulama Palestina, ulama Maqdisiyah, keberkahan barakna haulahu itu maknanya tidak hanya teritorial wilayah, tetapi juga orang yang hatinya senantiasa dekat dengan Al-Aqsa, maka dia juga akan berlaku untuk mendapatkan keberkahan ini. Karena dekat dengan Al-Aqsa, merasa berada di wilayah Al-Aqsa. Maka kita yang ada di Indonesia, ya nggak jauh-jauh amat dengan Al-Aqsa, gitu ya. Sangat dekat dengan Al-Aqsa, hati kita dekat, perjuangan kita dekat, aktivitas kita dekat dengan pembelaan Al-Aqsa, maka kita pun masuk dalam wilayah barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Dan saya kira sudah sangat banyak yang merasakan, termasuk saya bisa berada di Turki saat ini. Ini semuanya adalah karena barokah Al-Aqsa. Tidak kebayang kalau hanya aktivitas saya gitu-gitu aja, kemudian hanya guru, gitu ya, di tempat sekolah saya, gitu ya, tanpa kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kemudian pembelaan terhadap Al-Aqsa, yang kemudian mengantarkan saya ke tempat ini, gitu ya, bisa kuliah di sini. Ini semuanya saya merasakan ini adalah keberkahan Al-Aqsa. Dan saya ingat betul pesan yang disampaikan oleh seorang ulama yang sering kami dampingi, Al-Aqsa yarfa'u man yarfa'uhu. Al-Aqsa akan mengangkat derajat orang yang mengangkatnya. Khafidatun rafi'ah. Al-Aqsa itu mengangkat orang yang mengangkatnya dan menjatuhkan orang yang menghinakannya. Maka di tempat Al-Aqsa inilah banyak imperium yang dimuliakan Allah, banyak juga imperium yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatar dihancurkan oleh Allah. Salib dihancurkan di Al-Aqsa, dan sebentar lagi Zionis Israel juga akan dihancurkan di Al-Aqsa. Karena Allah tahu memang di situlah tempat kuburan orang Yahudi. Makanya kita nggak usah kepo, gitu ya. Kapan, gitu ya? Sampai kapan, gitu ya? Tenang saja. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa disitulah memang tempat Allah akan menghancurkan orang-orang yang zalim, ya, dan terlihat sekali ya dengan saat ini, gitu ya, siapa yang melakukan berkomplot dengan para penjajah. Allah perlihatkan, ya, Allah perlihatkan keburukan mereka, Allah perlihatkan. Begitu juga orang-orang yang punya kepedulian terhadap Al-Aqsa, sikap yang tegas terhadap Al-Aqsa, Allah muliakan mereka. Maka mudah-mudahan kita ini mungkin hanya terlihat sederhana kegiatan kita, tetapi ketahuilah ini sangat berharga, sangat luar biasa, berarti bagi Al-Aqsa, dan ini akan menjadi jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kang Erwan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi tadi Al-Aqsa itu secara bahasa adalah ujung ya, jauh ya Ustadz ya.
Ada juga dibahas bagaimana ya sejatinya adalah bahwa siapa yang peduli, siapa yang mencintai Al-Aqsa ya, maka Allah akan berikan keberkahan kepada kita semua. Jadi sejatinya adalah kita yang butuh Al-Aqsa ya. Makanya dalam acara seperti ini ya, kita adakan acara seperti ini, mudah-mudahan ini mengajak teman-teman, para jamaah semua ya, untuk sama-sama yuk mari kita lebih peduli lagi, lebih cinta lagi kepada Al-Aqsa. Karena tadi disebutkan juga oleh Ustadz bahwa Allah akan angkat derajatnya bagi orang-orang yang memuliakan Al-Aqsa, dan Allah akan jatuhkan ya derajatnya bagi orang-orang yang menistakan Al-Aqsa. Insya Allah tinggal nunggu waktu aja ya Ustadz ya, bagi kemenangan Islam ya. Mungkin juga sekarang saat ini sedang dikumpulkan dulu nih ya para orang-orang yang zalim ya. Insya Allah kita tinggal menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Menarik Ustaz kita membahas mengenai Al-Aqsa. Tadi juga dibahas bahwa Al-Aqsa itu pada zaman dahulu ya, sudah ada sejak zaman dahulu Ustaz ya, sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada batas-batasnya, walaupun pada saat itu bentuk Masjid Al-Aqsa tidak seperti sekarang ini Ustaz ya. Nah, mungkin Ustaz boleh dijelaskan supaya jamaah juga mengetahui secara terang benderang ya, bagaimana sih luasnya Masjid Al-Aqsa, kemudian seperti apa, maksudnya kapan ya di Masjid Al-Aqsa ini didirikan gitu kan, dan lain sebagainya Ustaz, supaya kita semakin paham lagi Masjid Al-Aqsa dan kita akan semakin cinta lagi kepada Al-Aqsa. Tafadhol Ustaz. Ya. Tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Nah, ini bagus juga ini, ya, Bang Erwan ini. Memancing kita untuk senantiasa lebih kenal dengan yang kita cintai. Karena banyak orang yang ngaku cinta, tapi kalau ditanya nggak paham gitu ya. Jadi ini karena cinta buta namanya. Nah, kita harus paham lah ya, kita kenal. Kita mengaku cinta Al-Aqsa, tapi harus tahu gitu ya. Kalau disuruh menjelaskan Al-Aqsa itu bisa nggak berhenti setengah jam, minimal setengah jam nggak berhenti bicara tentang Al-Aqsa. Nah, itu berarti ukurannya sudah benar itu ya. Sudah benar kalau dia ngaku cinta Al-Aqsa gitu ya. Nah, kalau kita ngaku cinta sama istri kita tapi nggak bisa menjelaskan istri saya itu begini begitu ya. Nah, itu berarti dipertanyakan begitu ya. Sama kalau kita mengaku cinta Al-Aqsa, ya, kalau kita harus bisa ngomong tentang Al-Aqsa ya minimal 30 menit lah ya tanpa berhenti ngomong tentang Al-Aqsa gitu. Nanti gantian saya menjadi pendengar gitu. Ya, jadi Al-Aqsa ini ya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menunjukkan bahwa Al-Aqsa ini dibangun bersamaan dengan awal penciptaan manusia ya. Nah, ini sudah masuk dalam 7 misteri sebenarnya, bagian dari salah satu dari 7 misteri itu, yaitu masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini ya. Artinya tempat sujud, tempat beribadah di atas muka bumi dipilih Allah ya, dipilih Allah untuk orang bersujud nih, orang beribadah menyembah Allah gitu ya, dikhususkan tempatnya ya, karena sebelum Nabi Muhammad itu tempat ibadah khusus tertentu gitu. Tapi setelah ada Nabi Muhammad diutus, ja'alani Allahu kulla ardin masjidan ya. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan menjadikan seluruh bumi ini menjadi masjid, tempat sujud. Tapi zaman dulu ya, tempat-tempat itu dipilih secara definitif gitu ya. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yaitu jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini adalah Al-Masjidil Haram ya, yang ada di Bakkah ya. Bakkah yaitu ada Makkah, disebutkan dalam bentuk kotanya adalah disebutkan dalam Al-Qur'an Bakkah gitu ya. Nah, ini adalah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini ya. Nah, kemudian nanti muncul pertanyaan, siapa sih yang bangun begitu ya? Nah, ini nanti muncul pertanyaan seperti itu, yang bangun Masjidil Haram ini siapa? Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah yang membangun adalah malaikat. Ya, Allah perintahkan malaikat untuk membangun
masjid, untuk membangun tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pendapat yang kedua adalah yang membangun Masjidil Haram itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita juga banyak mendengar ya bahwa Nabi Ibrahim dulu pernah diutus ke Mekah, sehingga yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ya ternyata yang kita tanyakan hari ini pun sama. Sahabat itu penasaran gitu ya. Sahabat bertanya, sahabat Abu Dzar itu termasuk sahabat yang banyak bertanya tentang Al-Aqsa. Ya, artinya berarti keterpautan hatinya dengan Al-Aqsa itu luar biasa. Saking seringnya dengar cerita dari Nabi Muhammad, akhirnya beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini ya Rasulullah? Ya, kemudian Rasulullah menjawab sama dengan tadi yang disebut dalam Al-Qur'an, Al-Masjidil Haram. Yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, "Qultu tsumma ayyun?" Setelah itu masjid apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Nah, gitu ya. Al-Masjidil Aqsa. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya lagi, "Kam kana bainahuma?" Berapa jarak pembangunan ya Rasulullah antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Berapa jaraknya? Jadi setelah bangun Masjidil Aqsa dibangun, Masjidil Haram dibangun pertama, setelah itu bangun Al-Aqsa. Nah, jarak pembangunannya ini berapa waktu lamanya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Arba'una sana, 40 tahun. Ya, 40 tahun. Kemudian kita berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis ini, kemudian juga berdasarkan ayat Al-Qur'an, ternyata Nabi Ibrahim itu bukanlah yang pertama kali membangun Masjidil Haram. Ya, kenapa? Karena kita lihat di dalam redaksi Al-Qur'an, ya, ketika Nabi Ibrahim diutus oleh Allah ke Masjidil Haram atau ke Jazirah Arab, Nabi Ibrahim mengatakan di dalam Al-Qur'an, redaksinya diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Engkau telah meletakkan aku di padang gersang yang tidak ada tanaman apapun di rumahmu, Baitikal Haram. Baitul Haram itu adalah Masjidil Haram, itu rumah Allah. Al-Haram yaitu Masjidil Haram. Artinya apa? Ketika Nabi Ibrahim datang ke sana, Masjidil Haram sudah ada. Ya. Masjidil Haram sudah ada sebelum datangnya Nabi Ibrahim ke Jazirah Arab. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna." Tatkala Nabi Ibrahim bersama dengan putranya Nabi Ismail, yarfa'u itu dalam bahasa Arab adalah meninggikan, ya, membangun di atasnya, ya. Al-qawaid, qawaid itu adalah bangunan dasar. Artinya bangunan dasarnya sudah ada, kemudian ditinggikan bangunannya. Makanya Ka'bah, simbolnya adalah Ka'bah, itu kemudian ditinggikan, yaitu oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Artinya fondasi dasarnya itu sudah ada, kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Ibrahim bukan yang pertama kali meletakkan. Dan kata-kata meletakkan pertama kali itu adalah kata-kata wad'un. Ya, meletakkan batu pertama, meletakkan fondasi dasar itu dalam bahasa Arab adalah kata-kata wad'un. Wad'a yad'u. Makanya pertanyaan sahabat Abu Dzar tadi kepada Nabi Muhammad, ayyu masjidin wudi'a. Nah, masjid apa yang pertama kali diletakkan atau dibangun? Ya, pertama kali. Nah, setelah itulah kemudian generasi nabi-nabi itu membangun. Seperti itu. Jadi jejak para pemimpin Islam, jejak para nabi itu ingin ada bekas jejaknya di sana. Makanya Nabi Ibrahim membangun, kemudian Nabi Muhammad membangun, termasuk khalifah-khalifah setelahnya membangun. Begitu juga Masjid Al-Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa generasinya dari ke generasi mengalami bangunan, ada tambahan dari khalifah ini menambahkan, dari dinasti ini menambahkan. Makanya Qubbatus Sakhra misalkan itu dibangun pada masa Abdul Malik bin Marwan, pada masa khalifah dinasti
Umayyah, ya, Daulah Umayyah, dinasti Umayyah itu dibangun Qubbatus Sakhronya. Ya, kemudian pada masa Utsmaniyah, ya, ditambah lagi ada bangunan kota Al-Quds yang sekelilingnya itu dibangun dinding yang sangat tinggi sekali, tingginya kurang lebih sampai 40 meter, ya, itu dari 12 meter sampai 40 meter tingginya, itu pada masa Khalifah Utsmaniyah dibangun oleh Sulaiman Al-Qanuni. Ada dalam Indonesia itu ada film namanya King Solomon yang dijatuhkan reputasinya, padahal dia orang yang sangat hebat, yang sangat mulia, dan memang paling banyak melakukan futuhat di dalam Islam, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Dan yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa juga mungkin ada orang yang salah di dalam melihat Al-Aqsa. Ada kita dibuat berdebat gitu ya. Al-Aqsa itu yang mana? Apakah yang kubah warna kuning, emas, atau kubah yang berwarna perak? Itu karena kita lihat di Google Al-Aqsa itu yang muncul ini, gitu ya. Nah, ini semuanya adalah cara Yahudi agar umat Islam ini hilang dari ingatan mereka, kemudian kita dihabiskan energi kita untuk perdebatan dalam hal ini. Ya, tetapi sesungguhnya tadi ulama Maqdisiyah mentarjih, menguatkan pendapat bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam sama yang membangun Masjidil Haram, itu sama orangnya dengan yang membangun Masjid Al-Aqsa. Ya, kenapa? Karena jarak 40 tahun itu adalah waktu yang sangat sebentar. Ya, waktu yang sangat sebentar untuk ukuran manusia zaman dahulu. Nah, kalau kita lihat usia dakwahnya Nabi Nuh berapa? Gitu ya. Nabi Nuh itu berdakwah 900 tahun. Itu dakwahnya saja usianya segitu. Belum ditambah usia mulai dari kelahiran sampai usia balik gitu ya. Ini hanya usia dakwahnya saja 900 tahun. Nah, kalau hanya ukuran 40 tahun untuk zaman itu sudah adalah zaman yang sangat pendek sekali. Ya. Kemudian kalau di jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim itu juga ada ribuan tahun ya, ribuan tahun. Maka berdasarkan inilah ulama Maqdisiyah mentarjih, memuatkan pendapat yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam, yaitu sama juga yang membangun Masjidil Haram itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian 40 tahun berikutnya membangun atau meletakkan fondasi dasar Masjid Al-Aqsa. Nah, nanti akan ketemu ternyata ya bentuk Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa itu sama. Ya. Bujurnya syibhul mustatil gitu ya. Ada ulama arkeolog kontemporer yang meneliti. Ya, ternyata banyak sekali persamaan antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa, sehingga menguatkan kembali pendapat bahwa yang ini yang bangun sama, gitu ya. Bujurnya sama seperti persegi panjang, ya, seperti persegi panjang, tapi nggak sama ukurannya. Kalau kita belajar matematika itu kan bujur ada A, B, C, D, persegi panjang begitu. Enggak, tapi ini agak memanjang dikit. Kalau ujungnya agak menyempit, ke belakangnya agak lebar begitu. Jadi nggak sama di sananya berapa senti, di sini berapa senti, tidak. Di sana lebih kecil sebelah selatannya, kemudian sebelah utaranya lebih besar, lebih panjang. Namanya syibhul mustatil, menyerupai persegi panjang tapi tidak sama persis, tidak sama sisinya antara kanan kiri, depan belakangnya tidak sama. Ini ternyata dijajarkan bentuk Ka'bah dengan bentuk Masjid Al-Aqsa itu sama. Ya, hanya saja ukurannya yang berbeda. Kemudian bujurnya arah Masjidil Aqsa itu mengarah ke Ka'bah. Jadi kalau kita lihat sekarang di Masjidil Aqsa itu, komplek Al-Aqsa itu ada masjid namanya Jami' Al-Qibli, tempat imam, tempat khatib, ya, yang kubahnya berwarna perak. Ya, itu berada di sebagian selatan. Kemudian di belakangnya, di tengah-tengahnya itu ada Qubbatus Sakhra, ya, yang di situnya tempat Nabi Muhammad dulu diangkat oleh Allah ke langit pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kiblat arah Masjidil Aqsa itu sudah mengarah Ka'bah. Ya. Jadi nyambung ketika terjadi peristiwa perubahan kiblat,
pada masa Nabi Muhammad berada di Madinah, ya, itu kiblat Al-Aqsa tidak mengalami perubahan. Ya. Karena Al-Aqsa itu sudah menghadap ke Ka'bah. Ya, ini subhanallah, memang semuanya skenario Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan seperti ini sehingga banyak sekali persamaan antara Al-Aqsa dan Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Jadi kembar masjid ini, istilahnya kembar. Makanya kemudian disatukan dalam satu ayat di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lail minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diapit dua masjid ini diikat dalam satu ayat di surat Al-Isra di ayat yang pertama. Dan ini menunjukkan, dan luas, ya, namanya Al-Aqsa itu kompleks, ya. Karena di dalamnya ada banyak masjid. Ya, banyak orang yang hanya mengenal di situ ada bangunan masjid yang kubahnya berwarna perak, satu lagi kubahnya berwarna emas. Nah, dalam kesempatan ini saya jelaskan bahwa yang kubah berwarna perak itu disebut Masjidil Aqsa, juga disebut juga dengan Al-Jami' Al-Qibli, gitu ya. Kemudian di bagian yang pintu masuk itu juga disebut dengan Musalla Umar. Karena yang pertama kali menaklukkan itu adalah Umar bin Khattab, ada tambahan tempat sholat disebut dengan Musalla Umar. Tapi nggak semuanya, itu bagian kecil dari bangunan Masjid Al-Qibli. Ya. Kemudian ada yang kubah berwarna emas itu namanya Musalla Qubbatus Sokhra. Tempat sholat kalau untuk sholat Jumat adalah jamaah perempuan. Ya, dipakai itu jamaah sholat perempuan. Nah, di sebelah kiri dari Jami' Al-Qibli itu ada tempat sholat yang lebih besar daripada Jami' Al-Qibli. Dan itu ada di bawah tanah. Ya. Ini namanya Musalla Al-Marwani. Ya, Musalla Al-Marwani. Lebih luas, lebih besar, berada di bawah tanah. Dan ini pada zaman salib, ini menjadi tempat, jadi kandang hewan dulu. Ketika Al-Aqsa berada di bawah kekuasaan tentara salib, tempat ini dijadikan sebagai kandang hewan. Dan ini baru ditemukan oleh seorang syekh namanya Syekh Raid Solah. Ya, beliau baru menemukan, ini baru kontemporer ini, baru dia temukan Musalla Al-Marwani ini. Ya, nah, di dalam komplek Al-Aqsa itu juga ada Musalla Nisa, ada Musalla Buraq, ya, karena tempat Nabi Muhammad parkir kendaraan dulu waktu Isra Mi'raj mengendarai Buraq, ya, makanya tempat parkir itu kemudian disebut dengan Buraq, gitu ya. Nah, di situ ada musola juga namanya Musalla Buraq. Ada banyak tempat salat, banyak musola yang ada di dalam Al-Aqsa. Nah, Al-Aqsa ini sebuah kompleks besar, luasnya 14,4 hektar. Ya, 14,4 hektar luasnya. Sehingga jangan sampai kita terkecoh, ya. Oh, Al-Aqsa itu hanya ini saja. Nah, ini orang Yahudi berupaya untuk mengelabui kita sehingga ketika orang Yahudi masuk atau membuat kerusakan di area tertentu yang berada di dalam 14,4 hektar itu seolah-olah itu bukan Al-Aqsa. Itu adalah bagian Al-Aqsa. Dan itu, kalau kita lihat, ya, saya coba saya bisa diberikan ini enggak akses untuk sharing. Baik Ustaz, nanti jadikan host. Ya, maksudnya saya biar bisa menjelaskan komplek Al-Aqsa yang saya jelaskan tadi biar tidak ngawang-ngawang begitu ya. Ya, terima kasih. Sudah jadi. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Nah, coba kita lihat ya. Kalau yang pakai HP agak matanya lumayan agak mengernyitkan dahinya. Coba kita lihat, ini ada kursor saya kelihatan nggak? Ini ada dinding ya. Ya, ini ada dinding ini. Ada dinding. Nah, ini adalah batas komplek Masjid Al-Aqsa. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan, kubah yang berwarna perak, inilah disebut dengan Masjid Al-Qibli. Nah, Al-Marwani di sini nggak kelihatan karena di bawah tanah. Nah, ini nih, dari sini sampai sini, Musalla Al-Marwani lebih besar. Nah, di sini, ini Musalla Al-Marwani. Nah, di sini parkir buruknya di sebelah sini. Nah, di sini juga ada banyak menara-menara kecil ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini
Jangan sampai kita itu memahami masjid itu seperti masjid di Indonesia. Kalau masjidnya di Indonesia itu ya batasnya hanya gedung masjidnya saja. Nah, kalau di sini tidak. Ya, kalau kita lihat di Turki juga namanya masjid itu ada wilayah yang terbuka, tidak ada payungnya gitu ya. Jadi kalau hujan memang, tapi itu masih wilayah masjid gitu ya. Jadi ada, kalau di Mesir juga ada namanya disebut dengan apa, piring gitu ya, sohan gitu ya. Nah, piring itu terbuka begitu ya. Nah, itu tapi bagian dari masjid seperti Masjid Amr bin As yang luas sekali. Itu juga ada masjid yang ada atapnya, termasuk Masjid Al-Azhar. Ya, Masjid Al-Azhar itu ada masjid yang masjidnya ada yang ada kubah, kemudian ada tutup atas atapnya, kemudian ada yang daya terbuka. Dan itu dipakai untuk sholat. Ya, semuanya dipakai. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melihat di internet misalkan ketika sholat di Al-Aqsa itu semuanya jamaahnya di luar-luar sini. Ya, jamaahnya sampai semuanya di sini jamaahnya. Nah, ada ya kalau di Mushola Marwan berarti masuk ke dalam tanah di bawah di dalam sini. Nah, termasuk nanti kalau di ini ke Batu Sokhra yang berwarna emas ini untuk jamaah perempuan. Ya, jamaah perempuan. Sampai ke belakang sini dipakai semua untuk sholat. Nah, orang-orang Yahudi berupaya untuk membangun Haikal Sulaiman di sini di antara Jami' Al-Qibli dengan Qubatus Sokhra untuk memisahkan dua masjid ini. Jadi ini masjid ini mereka membangun secara bertahap di sini. Namanya Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Ya, Solomon Temple. Ini orang Yahudi, makanya kita ini seolah-olah itu bukan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu yang ini. Ada yang bilang Al-Aqsa itu yang ini. Sehingga kita habis energi kita untuk bahas debat ini aja. Padahal Al-Aqsa ini semua wilayah ini. Ya. Nah, ini semuanya adalah wilayah Al-Aqsa yang luasnya 14,4 hektar, ya, menampung lebih dari 300.000 lebih jamaah ya, yang bisa sholat di sini. Begitu Bang Irwan untuk tadi yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa ya pembahasannya ya. Memang menarik kalau kita membahas masalah Al-Aqsa, Ustaz. Dan kita udah nggak berasa ini udah jam 20.48. Tapi tadi sudah terjawab juga ya satu misteri tadi ya. Baru satu misteri yang dari Al-Aqsa ini yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu mengenai bahwa Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini. Itu adalah misteri Al-Aqsa yang pertama, Ustaz ya. Walaupun tadi saya belum bertanya mengenai misteri Al-Aqsa ini ya, tapi sudah terjawab tadi disampaikan. Dan luasnya Al-Aqsa itu sebesar atau seluas 14,4 hektar ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi seluruh bangunan, taman dan sebagainya di Masjid Al-Aqsa itu merupakan wilayah Al-Aqsa, dan ketika kita sholat di dalamnya, pahalanya berapa Ustaz? 1000 ya Ustaz ya? 1000 kali lipat ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Nah, itu pahala itu adalah salah satu dari 7 misteri juga. Masya Allah. Sudah dapat ya misterinya. Masya Allah. Ya, karena insya Allah waktu juga sudah semakin larut, dan insya Allah kita akan tutup sesuai dengan waktunya itu jam 9 ya. Mungkin kita akan berikan kesempatan kepada para partisipan, para jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk bertanya. Silakan dimanfaatkan. Tadi juga saya lihat di awal ada Bapak Ulul Fauzi ya yang raise hand. Mungkin beliau ingin bertanya, tafadhol silakan. Apakah ada di monitor Bapak Ulul Fauzi tadi raise hand? Nah, insya Allah juga teman-teman ya, para jamaah, kita akan berikan kesempatan untuk 2 penanya. Dan 2 penanya ini insya Allah akan diberikan door prize tadi. Alhamdulillah di sini kita ada sponsor ya. Penanya pertama akan diberikan madu ya, insya Allah madu 350 mili, 350 gram ya dari donatur kita KCC. Yang kedua nanti akan diberikan madu 220 mili. Ya. Maka silakan pada partisipan, para jamaah yang ingin berdiskusi, ya, ingin bertanya, mumpung di sini ada pakarnya nih Ustadz Ahmad Musyafa, ya, Direktur International Aqsa Institute, Masya Allah. Tafadhol siapa? Bisa raise hand atau langsung saja dibuka mic-nya, langsung bertanya. Silakan, di sini ada kurang lebih
35 partisipan, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan bagi teman-teman yang bertanya mengenai Al-Aqsa, ya, kemudian mengenai Palestina, mangga silakan. Tadi juga sudah dibahas bagaimana penamaan Al-Aqsa, ya, kemudian luas Al-Aqsa, kemudian keistimewaan Al-Aqsa. Mangga, tafadhol, silakan. Ada? Masya Allah, Ustaz Ari, tafadhol, Pak Ari. Mangga, siap. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Afan, Ustadz Erwan. Aneh tadi Bada Isya buka WhatsApp. Ini ada ini 7 misteri Al-Aqsa. Alhamdulillah. Aneh mau menanyakan kondisi terkini mengenai Al-Aqsa, Ustadz. Mohon dijelaskan. Termasuk apa ya istilahnya, perizinan masuk ke sana seketat apa, dan penjagaan Israel itu seperti apa ininya, ketatnya itu. Artinya kadang-kadang kita kan merasa pengen ke sana, tapi prosedurnya mungkin berbelit, kita nggak ngerti saat ini seperti apa gitu. Dan ke depan kira-kira apakah ada akses yang lebih mudah atau gimana? Itu aja, Ustaz, pertanyaan dari Ane. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Ari, Masya Allah. Tafadhol Ustaz Ahmad. Ya, baik. Dalam beberapa waktu ini, waktu yang singkat saya berikan jawaban. Beberapa hari yang lalu kita ada kajian bersama dengan ulama Baitul Maqdis. Ya, kita kenal khatibnya, kemudian mufti Palestina di Al-Quds, yaitu Dr. Ikrimah Sobri, Syekh Dr. Ikrimah Sobri. Beliau menyampaikan bahwa kondisi Al-Aqsa ini mengalami lockdown yang kedua gitu ya. Lockdown berangkap-rangkap gitu ya. Karena yang pertama mereka sudah lockdown lebih duluan karena mereka berada di bawah lockdown Israel gitu ya. Kemudian ternyata dan lockdown yang kedua adalah dalam masa pandemi ini. Ya, mengalami dua pandemi, pandemi Israel dan yang kedua adalah pandemi virus Cina gitu ya. Nah, ini dua hal yang dialami oleh Al-Aqsa ya, sehingga Israel bermain di sini. Ya, Israel menggunakan kesempatan ini untuk membatasi orang untuk akses Masjid Al-Aqsa, sehingga sempat ditutup ya, ditekan pihak wakaf ya, yang kan di pengelola Al-Aqsa itu kan disebut dengan wakaf gitu ya, lembaga wakaf. Kayak kalau kita mungkin Kementerian Agamanya lah begitu ya. Itu ditekan oleh Israel untuk membuat keputusan yang menutup Al-Aqsa. Sehingga Al-Aqsa sempat ditutup, dan ya alasannya adalah penyebaran virus corona ya, alasannya penyebar virus corona, sehingga ini ternyata dimanfaatkan oleh Israel gitu ya. Jadi ketika Al-Aqsa ditutup, itu Israel ingin lebih menguatkan penguasaan mereka terhadap Al-Aqsa, karena Al-Aqsa ini kan sesungguhnya dari berbagai sisi dikuasai oleh Israel. Di antaranya di bawah tanah, orang Israel sudah membangun terowongan ya. Nah, ternyata tahun 2017 dulu ketika mereka menutup Al-Aqsa selama 3 pekan, yang terus kita ada aksi di Indonesia itu ya, aksi penolakan terhadap penutupan Al-Aqsa, dipasang pintu detektor logam, dipasang CCTV ya untuk memantau, memata-matai siapa saja yang masuk Al-Aqsa. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk Israel mau memasukkan barang-barang yang mereka kan membuat nuansa, dijadikan Al-Aqsa itu nuansanya hilang dari Islam. Jadi dihilangkan, citra-citra Islam itu dihilangkan sehingga berubah, sehingga disebut dengan Yahudisasi, ya, proses Yahudisasi Al-Aqsa. Jadi tulisan-tulisan, nama-nama jalan, nama-nama istilah itu semuanya diburamkan, dihilangkan sehingga dihilangkan jejak Islam di sana. Sehingga yang muncul nanti dalam persepsi Islam orang itu, oh orang ketika datang ke sana itu nggak ada, Islam nggak punya jejak di sini. Ini coba lihat, ini sudah jejaknya Israel semua, jejaknya Yahudi semua. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Israel di Masjid Al-Ibrahimi. Masjid Al-Ibrahim itu di situ ada makom, bukan makom ya,
kuburan, makom sama aja ya. Kuburannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu ada di Masjid Al-Ibrahimi di kota Hebron atau kota Al-Khalil namanya. Itu 2/3 dari masjid ini sudah diambil alih kuasai oleh Zionis Israel, sehingga tulisan-tulisan Arab ya dalam di makom itu sudah berganti tulisannya tulisan bahasa Ibrani, gitu ya. Istilah-istilahnya sudah dikaburkan, sehingga inilah strategi yang dilakukan oleh Zionis Israel untuk menciptakan, membuat citra bahwa Al-Aqsa itu nggak ada jejak Islam di sana. Dan sehingga nanti kalau ada orang ziarah, misalkan orang Indonesia, ya, tadi Pak Arbi pengen ziarah ke sana, hati-hati juga nanti ya, ketika melihat, oh Al-Aqsa ini ternyata nggak ada jejak Islam di sini, nama-namanya udah Yahudi semua gitu ya. Ini ya yang dilakukan oleh Zionis Israel. Makanya ketika mereka menutup Al-Aqsa, mereka ingin memasukkan piranti-piranti, barang-barang yang mereka klaim ini loh adalah peninggalan kerajaan Nabi Daud, kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, jadi baru dibuat, baru dibikin, baru diciptakan, kemudian mereka masukkan ke Al-Aqsa. Sehingga orang punya persepsi, oh ternyata Al-Aqsa ini betul. Al-Aqsa ini nggak ada. Gitu. Al-Aqsa sesungguhnya adalah tadi Solomon Temple atau kuil Sulaiman. Padahal dulu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah ya Masjid Al-Aqsa. Karena nabi-nabi semuanya diperintahkan oleh Allah untuk membangun Al-Aqsa. Semua nabi ingin ada jejak bahwa pernah membangun di sana, pernah memuliakan rumah Allah, pernah membangun rumah Allah di sana. Makanya salah satu yang juga kita harusnya ada pembahasan di dalam salah satu 7 misteri ini adalah bahwa tempat dikabulkannya doa, tempat dihapusnya doa itu ada di Baitul Maqdis berdasarkan hadis Nabi Muhammad tentang doa, 3 permintaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat redaksi dalam permintaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu falamma atamma Sulaiman min bina'il masjid tatkala Nabi Sulaiman merampungkan membangun masjid, yang dibangun Nabi Sulaiman sekali lagi adalah masjid, bukan kuil. Ya. Masjid. Itu Masjid Al-Aqsa itu. Sehingga orang Yahudi itu kan pengen bahwa di situ ada kerajaan Sulaiman, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman, makanya mereka pengen bangun itu menggantikan Al-Aqsa, ya. Al-Aqsa ingin dihancurkan, kemudian dibangun kuil Sulaiman atau Solomon Temple nama bahasa Inggrisnya. Nah, inilah padahal kalau kita rujuk kepada Nabi Muhammad SAW, jelas sekali bahwa yang dibangun Nabi Sulaiman ya di situ adalah Masjidil Aqsa sendiri, yaitu 3 permintaan. Falamma atamma Sulaiman min bila'il masjid. Ketika Nabi Sulaiman selesai membangun masjid, beliau sa'alallaha salasan, memohon berdoa kepada Allah 3 permintaan. Hukman yusadifu hukmahu, yang pertama kebijakan yang tepat sasaran, ya. Beliau sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, ya, yang ya, tentu kebijakan yang tepat sasaran itu adalah kebijakan yang sangat dibutuhkan seorang pemimpin. Jangan sampai kebijakan membuat bentrok antara rakyat dengan aparat, ini berbahaya. Nah, inilah Nabi Sulaiman yang diminta itu adalah kebijakan yang tepat sasaran, manfaat umatnya, rakyatnya sejahtera dan lain sebagainya, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman ini adalah pemimpin yang luar biasa. Permintaan yang kedua Nabi Sulaiman itu adalah mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi. Ya Allah, saya minta kerajaan yang tidak bisa ditandingi oleh generasi setelahnya. Makanya ya, kita lihat kerajaan Nabi Sulaiman itu kerajaan yang luar biasa. Pasukannya adalah jin, pasukannya adalah hewan-hewan. Semuanya bisa digerakkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini tidak ada ya kerajaan, pemimpin negara yang sehebat Nabi Sulaiman. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat dalam Al-Qur'an itu ketika Ratu Balqis ya masuk ke dalam istananya Nabi Sulaiman itu sampai ngangkat kaki sampai kelihatan betisnya. Karena apa? Karena dikira yang diinjak itu adalah lautan. Dan ini indahnya lantainya itu seperti masuk ke dalam lautan. Nggak kelihatan lantainya, yang kelihatan air gitu ya. Sehingga Ratu Balqis itu takut kecemplung, takut basah, diangkat kakinya sampai hatta kelihatan sakoiha, itu ya, sampai kelihatan 2 betisnya kelihatan. Ini
selevel Ratu Balkis itu ketika masuk istananya Nabi Sulaiman itu kelihatan deso gitu ya kalau bahasa Jawanya itu. Kelihatan katrok begitu. Ini menandakan seperti apa kerajaan Nabi Sulaiman. Oleh karenanya jejak kerajaan Nabi Sulaiman itu dihapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tidak bisa menduplikasi. Orang tidak bisa meniru sehingga tidak bisa. Dan itu adalah permintaan Nabi Sulaiman yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa orang bisa menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, kita lihat ya bagaimana bisa menggerakkan, bisa berbicara dengan hewan, kemudian jin pun bisa digerakkan oleh Nabi Sulaiman. Bahkan Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk menggerakkan angin berhembus kemana itu. Wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi. Dan kami berikan kekuasaan kepada Sulaiman untuk menghembuskan angin ke negeri yang diberkahi, yaitu negeri Baitul Maqdis. Ini kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dan permintaan yang ketiga, permintaan ini adalah kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. La ahad kharaja min baitihi ila hadal masjid atau ilal Baitul Maqdis liyusalli fihi illa ghafarallahu min jami'i dzunubihi. Tidak ada orang yang keluar dari rumahnya, pergi menuju Masjidil Aqsa, pergi menuju Baitul Maqdis untuk sholat 2 rakaat di sana, kecuali Allah akan hapus semua dosa-dosanya. Kata Rasulullah, wa natamanna dan kami berharap, artinya Rasulullah pun mengamini doanya Nabi Sulaiman itu, gitu ya. Artinya apa? Dari hadis ini kita lihat bahwa Allah pasti dong mengabulkan doanya Nabi Sulaiman. Yang kedua sudah dikabulkan. Yang ketiga pun ini Nabi Sulaiman meminta, kemudian diaminkan juga oleh Nabi Muhammad, justru lebih kuat, gitu ya. Artinya apa? Kita pergi ke sana. Makanya tadi sama dengan permintaan impian Pak Ari tadi, pengen untuk sholat di sana itu tadi sesuai dengan doa Nabi Sulaiman, gitu ya. Karena kita ke sana, kemudian niat untuk pergi ke sana, tidak ada niat yang lain, bukan niat belanja, bukan niat selfie, tapi saya datang ke sana untuk sholat 2 rakaat, ya, atau sholat di Al-Aqsa, maka kita akan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi karena Masjidil Aqsa ini berada di dalam kondisi penjajahan Zionis Israel, maka tadi yang ditanyakan oleh Pak Ari, bagaimana kondisi saat ini? Sampai saat ini kondisi Masjid Al-Aqsa masih berada di bawah penjajahan Zionis Israel. Ya. Dan sebenarnya kalau dalam masa sekarang, ya masa saat ini ya tentu sama dengan negara-negara yang lain, kita tidak bisa dengan leluasa untuk datang ke sana, ya karena kondisi pandemi satu. Kemudian kalau di masa-masa normal sesungguhnya sangat mudah datang ke sana. Datang ke sana itu mudah. Dengan apa? Lewat travel. Ya, karena banyak travel. Ya, travel itu datang ke sana, ya, kemudian sholat di sana. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga, ya, bahwa ketika kita masuk ke Al-Aqsa, ketika kita masuk ke kota Al-Quds, sesungguhnya karena kita Indonesia tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel, maka kita masuk melalui Yordania, ya. Melalui Yordania. Kemudian dari Yordania baru kemudian masuk ke Al-Quds, gitu ya. Nah, ketika di Al-Quds itu karena kita masuk ke situ dan kondisi Al-Aqsa adalah dalam penguasaan Zionis Israel, ya, maka atas pengecekan Israel di border, di pintu masuk itu adalah semuanya adalah setelah lewat Yordan, ketika masuk ke Al-Aqsa-nya itu adalah melalui pemeriksaan dari Israel. Nah, karena kita tidak ada, maka kita tidak ada stempel. Nah, kita kalau di stempel itu bukan di stempel di paspor, tapi di kertas yang lain, gitu ya, sebagai bukti bahwa ini adalah sudah melalui pemeriksaan Israel, gitu ya. Nah, tetapi kita perlu perhatikan bahwa ketika kita masuk ke Al-Aqsa dalam kondisi saat ini, ya, berdasarkan dengan kalkulasi yang orang yang ada di Palestina, kemudian orang-orang Al-Aqsa, bahwa itu ternyata semakin menguatkan kedudukan Israel. Jadi kita datang ke sana itu bukan menguatkan orang Palestina, tetapi menguatkan Israel.
Apa alasan yang pertama? Ya, yang pertama, secara politik Israel ingin menciptakan bahwa ketika Al-Aqsa berada di bawah penguasaan Israel, ya, Al-Aqsa aman. Ya. Ketika orang ziarah seorang pariwisata, wisatawan itu berlaku manis, sambutan baik, maka ketika orang datang ke sana nggak ngerti permasalahan, oh ternyata Al-Aqsa damai, Al-Aqsa nggak ada masalah, gitu. Karena apa? Karena itu nggak ada dong ceritanya negara yang dikunjungi oleh turis dari luar, kemudian dia menciptakan suasananya tidak nyaman, mustahil. Orang itu pengen orang itu datang ke negaranya agar perbanyak menambah income-nya, gitu ya. Maka secara politis ini menguatkan kedudukan Israel. Makanya muncul fatwa, ya, fatwa yang memang belum final gitu ya. Fatwa itu apa? Mengharamkan orang datang ke Masjid Al-Aqsa dalam kondisi penjajahan. Kenapa alasannya? Karena menguatkan Israel, tidak menguatkan orang Palestina, melemahkan orang Palestina. Secara posisi menguatkan Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ekonomi Israel diuntungkan. Kalau kita ziarah ke sana, kita apakah gratis? Tentu tidak. Kita mengeluarkan biaya, ada biaya tinggal, ada biaya transportasi, ada biaya kita belanja, dan lain sebagainya. Ini semuanya tidak ada yang gratis dan tidak ada yang kemudian tidak lari ke Israel. Jadi kita ke sana itu ternyata secara finansial membantu finansial Israel, membantu ekonomi Israel. Nah, makanya kita tadi ya, kita dalam secara ideologis kita diminta Nabi Muhammad datang ke sana. Kemudian tetapi secara real kita datang ke sana semakin menguatkan Israel, semakin memprihatinkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Karena Israel membatasi orang Palestina sholat di Masjid Al-Aqsa. Sementara orang dari luar Palestina dibiarkan dengan seluas-luasnya untuk apa tadi? Untuk menciptakan suasana, menciptakan persepsi bahwa Israel ini memunculkan perdamaian di Al-Aqsa. Mereka sukses ketika mereka menguasai Al-Aqsa. Ini yang kemudian muncul fatwa, kenapa ada fatwa haram mengunjungi Al-Aqsa. Ya. Nah, oleh karenanya, tetapi jangan khawatir bahwa kita, dengan kita berada di luar Al-Aqsa, kita tidak kehilangan untuk mendapatkan pahala sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Yang itu yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabiat Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidah Maimunah, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya, aftina fi Baitul Maqdis, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah menjawab, qala ardul mahsyari wal mansyar. Baitul Maqdis itu adalah negeri padang mahsyar. Kita semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan tempat dimulakannya terjadinya hari kiamat dimulai dari Masjid Al-Aqsa. Ituhu fasallu fihi. Datanglah kalian ke Baitul Maqdis, salatlah kalian di Baitul Maqdis. Kembali Rasulullah memerintahkan kita datang ke sana untuk salat di sana. Kemudian Sayyidah Maimunah tidak puas dengan jawaban Nabi Muhammad ini. Ya Rasulullah, saya ini seorang perempuan, ya. Jarak antara Madinah dengan Palestina ini tempat yang jauh, tidak mudah bagi saya. Saya tidak punya dagangan di sana, mungkin transportasi juga tidak seperti saat ini ya. Jadi mungkin pertanyaan Sayyidah Maimunah itu mewakili tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Ari ya. Ternyata Sayyidah Maimunah ini sudah lebih dulu karena kecintaannya beliau terhadap Al-Aqsa, kerinduan hatinya untuk sholat di Al-Aqsa, tetapi terhalang oleh kondisi. Sama kita juga terhalang oleh kondisi saat ini. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qalat, Sayyidah Maimunah bertanya, qalat ara'aita illam astati' an atahammala ilaihi ya Rasulullah. Kalau saya nggak mampu ke sana, bagaimana ya Rasulullah? Engkau memerintahkan kami datang ke sana untuk sholat di sana. Tapi kami nggak mampu, kalau seandainya kami nggak bisa, gimana ya Rasulullah? Gitu ya. Kalau kita diperintahkan haji itu, kalau nggak mampu kita, nggak cukup untuk daftar, ya gugur kewajiban kita gitu ya. Nggak wajib haji gitu. Tetapi untuk Al-Aqsa ini ternyata nggak ada keguguran. Tidak menggugurkan kewajiban kita untuk Al-Aqsa. Karena Rasulullah tidak kemudian diam ketika ditanya. Kalau kami nggak bisa, gimana ya Rasulullah? Harusnya kalau Rasulullah memang memposisikan Al-Aqsa itu seperti Masjidil Haram, ya sudah, kalau kamu nggak mampu, ya sudah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Kan begitu. Haji itu bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak usah berangkat. Kan begitu.
Tetapi Al-Aqsa ditanya tadi Nabi Muhammad oleh Sayyidah Maimunah, qalat ara'aita illam astati an atahammala ilaika, kalau kami nggak mampu gimana ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah nggak selesai. Rasulullah ternyata tetap ada penggantinya. Kalau nggak bisa datang, lakukan yang lain. Apa itu ya Rasulullah? Fa illam tastati, ya kata Rasulullah, fatuhdi lahu zaitan yusratu fi qanadili. Kalau kamu tidak bisa datang ke sana, kirimkan 1 tetes minyak. Yang minyak itu digunakan untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa. Ya. Maksudnya apa? Bahwa di masjid ini nggak boleh redup lampunya. Masjid ini harus terus berkibar. Masjid ini harus terus terjaga. Lampunya nggak boleh mati. Gitu ya. Apalagi kalau sampai terjadi kerusakan, ini lebih bahaya. Berarti kewajiban itu lebih datang, harus datang. Ya, harus datang ke sana, minyak itu sudah harus nyampe ke sana. Ya. Kata Rasulullah, ya, "Faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atah." Siapa yang melakukan itu, mengirimkan tetesan minyak ke Masjid Al-Aqsa, maka dia seperti orang yang datang ke Masjid Al-Aqsa. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, fahuwa kaman shalla fihi, seperti orang yang sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita berada, Pak Erwan di Bekasi atau Pak Ari misalnya di Bekasi, bisa mendapatkan pahala sholat di Masjid Al-Aqsa dengan mengirimkan tadi minyaknya nyampe ke sana untuk para murabitin, untuk para penjaga Al-Aqsa, untuk memberi listrik di Al-Aqsa, untuk menghidupkan orang-orang yang merelakan pekerjaannya demi menjaga Al-Aqsa. Jangan dikira orang murabitin, murabitot itu nggak punya pekerjaan. Ya, bagaimana kita bisa menguatkan mereka? Bagaimana mereka mewakili kita yang seharusnya ada di sana? Kitalah yang membayar mereka, membayar keluarga mereka, membayar listrik mereka, sehingga mereka bisa menjaga Al-Aqsa. Kita yang harus menguatkan mereka. Ya, itulah yang kita dimaksud dengan minyak yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dikirimkan ke sana sehingga itu mengganti kewajiban kita. Artinya apa? Tidak ada yang menggugurkan kewajiban kita terhadap Al-Aqsa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bedanya dengan ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Kita masih ada samahah. Ya, dan yang kita lakukan, misalkan MPA secara lembaga, melakukan seperti ini adalah bagian dari mengirimkan minyak untuk Al-Aqsa. Secara lembaga, dengan memasifkan kegiatan seperti ini, Pak Ari punya murid misalkan, Pak Ari punya karyawan, diberikan penjelasan tentang Al-Aqsa, maka itu adalah bagian dari mengirimkan minyak untuk Al-Aqsa. Mengedukasi, mengajak orang untuk membantu saudara-saudara kita yang menjaga Al-Aqsa, kita sama dengan sholat di Al-Aqsa dan sama dengan datang di Masjid Al-Aqsa. Inilah kondisi yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan ini subhanallah memang takdir Allah jadikan Al-Aqsa seperti itu, ya. Maka insya Allah impian kita untuk datang ke Al-Aqsa, kita mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk sholat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan Al-Aqsa telah dibebaskan. Dalam kondisi Al-Aqsa sudah berada di bawah kekuasaan Islam, sudah berada di dalam kekuasaan Islam sehingga kita dengan leluasa sholat di sana. Tidak sholat di bawah pengawasan, tidak sholat di bawah moncong senjata. Nyaman sholat di sana. Karena itulah sesuatu yang kita rindukan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kepanjangan. Masya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga apa yang didoakan tadi ya, kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa dalam kondisi merdeka, Ustadz ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah, bantu mereka. Masya Allah, luar biasa. Ada raisen dari Ustadz Suhartono. Apa itu Ustadz Suhartono? Sebelum kita tutup, mungkin karena udah bilang lewat. Mangga silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum Ustadz Irwan dan juga Ustadz Ahmad Musyafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, begini Ustadz, kalau dengan tema hari ini itu Masya Allah pemuliaan dan keutamaan Masjidil Aqsa ya, itu luar biasa.
dengan perjuangannya rakyat Palestina hingga hari ini itu Masya Allah luar biasa. Namun begini Ustadz, saya lihat kok agak ironis, maksudnya begini, dalam kitab berdakwah, maksudnya masih saya lihat sih banyak sebenarnya organisasi-organisasi yang peduli dengan Palestina ini. Namun saya melihat belum menyentuh kalangan awam, terutama menengah bawah. Saya lihat selama ini masih gerakan dakwah, terutama fundraising itu masih di kalangan intelektual atau menengah ke atas nih. Bagaimana supaya dakwah atau ceramah-ceramah mengenai sejarah, perjuangan, dan kondisi terkini mengenai Masjidil Aqsa ini dengan berbagai macam keutamaan dan kemuliaannya ini bisa tersampaikan kepada kalangan lebih luas lagi, terutama menengah ke bawah, karena memang mayoritas kan di situ. Sehingga menumbuhkan kesadaran semua orang untuk saling peduli, minimal dengan tadi bisa minimal kita sebagai Muslim bisa mendoakan, mendukung walaupun hanya dalam hati, mungkin tidak bisa menyumbangkan dengan nilai sekecil itu, tapi minimal dengan doa dan dukungan itu. Karena selama ini saya melihat masih banyak awam nggak tahu tentang Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram, Nabawi kan hampir semua orang baru lahir pun bisa dibarikan tahu nih. Tapi Masjidil Aqsa ini jarang sekali orang umum yang tahu masalah sejarahnya. Nah ini mungkin masukan mengenai format dakwah atau ceramah-ceramah dari organisasi atau dari para asatidz untuk bagaimana pola dakwah kita dan bagaimana kita yang belum pernah ke sana atau yang tidak berkecimpung di organisasi ini bisa membantu dalam gerakan dakwah ini. Demikian Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Ya mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat saya khususnya pribadi dan buat yang lain mudah-mudahan. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini harapan yang luar biasa ya dari Pak Soehartono, Ustaz Soehartono. Ini tugas kita Ustaz ya, Ustaz Ahmad ya. Untuk bagaimana kita edukasinya bisa menyentuh ke semua kalangan gitu kan. Mungkin dari Ustaz Ahmad ada yang mau disampaikan dari Ustaz mengenai hal ini. Baik, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Soehartono atas tadi ya, harapannya dan keinginannya yang luar biasa untuk bisa memasifkan lagi gerakan untuk pembebasan Al-Aqsa ya. Jangka panjangnya adalah pembebasan Al-Aqsa, tetapi semuanya harus dimulai dari edukasi. Semuanya dimulai dari pemahaman yang benar terkait dengan Al-Aqsa ya, karena informasi di media massa berseliweran ya, kemudian kadang-kadang salah memahami, justru semakin melemahkan Al-Aqsa gitu ya. Nah ini disinilah sebenarnya peran kita ya. Dan saya mencoba untuk bisa memberikan beberapa alternatif ya. Saya juga bisa karena di sini ada MPA sebagai lembaga ya yang bisa untuk melakukan kegiatan edukasi. Kami di International Aqsa Institute sedang mempersiapkan kurikulum ya, kurikulum. Karena memang kita akui bahwa gerakan kepalestinaan di Indonesia ini kan ya terhitung masih baru ya, artinya masih perlu waktu yang sangat panjang sekali. Dan alhamdulillah secara umum kita melihat positif bahwa orang sudah mengenal ya, secara prinsip orang sudah mengenal meskipun masih baru di wilayah tataran orang menengah ke atas gitu ya. Nah tinggal alhamdulillah kita sebenarnya sudah modal gitu ya, ini sudah modal besar bagi kita. Dan inilah yang bisa kita lakukan, kita lanjutkan terus untuk memberikan edukasi ke tingkat-tingkat yang lebih bawah. Dan kami dalam salah satu rencana kami juga adalah ya, kami membuat kurikulum ya. Kurikulum itu untuk anak SMA, perguruan tinggi, juga untuk pesantren. Ya, saya kira kita sebenarnya pusat-pusat edukasi ya, pusat-pusat orang untuk ada ini sebenarnya di pesantren ini sangat luar biasa ya. Makanya ini kalau di sini ada misalkan pimpinan pesantren atau misalkan kepala sekolah ya, izinkan ya untuk memberikan edukasi. Tidak mesti dalam rutin setiap hari seperti mata pelajaran, tidak ya. Misalkan dalam 1 tahun berapa kali pertemuan, berapa kali sesi untuk bisa memberikan edukasi
Nah, ini kami coba merancang untuk membuat kurikulum ini, mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan Aqsa Institute bisa mewujudkan ini. Sehingga gerakan edukasi dari pemahaman ini bisa dari yang sangat sangat kecil gitu ya. Dari usia anak SMA, pesantren, kemudian syukur-syukur ya perguruan tinggi pun bisa kita berikan edukasi. Bahkan pesantren juga yang sedang kami wujudkan, yang sedang kami rintis, ini juga adalah memang pesantren namanya Ma'hadul Aqsa ya di Istanbul ya, Ma'hadul Aqsa Al-Alami ya, pesantren Al-Aqsa untuk mahasiswa di sini. Memang karena spiritnya adalah spirit untuk pembebasan Al-Aqsa, maka kita mau tidak mau harus melahirkan generasi yang tidak hanya cukup mengetahui, tapi juga ulama yang bisa menggerakkan umat, yang bisa memberikan edukasi tentang Al-Aqsa ya. Kemudian tentu ini adalah bagaimana kita bisa melibatkan semuanya. Ini adalah yang pertama tadi ya, majelis taklim ya. Majelis taklim itu sangat banyak sekali. Nah, ini juga kita sedang merancang bagaimana kita sedang mempersiapkan kurikulum untuk majelis taklim, untuk ibu-ibu jamaah masjid. Ini juga kita sedang merancang semuanya sehingga ini mudah-mudahan menjadi hal yang sangat biasa, kemudian orang banyak menginginkannya. Kemudian kita sebagai orang tua, ya, yang di sini mungkin ya, kemudian yang sudah tahu, maka kita pun bisa mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Ya, kalau yang punya murid kepada muridnya, ya, yang sebagai wartawan menulis tentang bagaimana kondisi Al-Aqsa, bagaimana tentang Al-Aqsa. Ini adalah semuanya bergerak dalam semua segmen. Kalau untuk anak usia TK, bisa Bapak MPA menyelenggarakan lomba menggambar Masjid Al-Aqsa, lomba mewarnai Masjid Al-Aqsa. Ini sangat sederhana saya kira, tapi disitulah gitu ya. Nah, sampai kemudian nanti orang itu yang muncul di rumahnya itu bukan hanya gambar Ka'bah, bukan hanya gambar Masjid Nabawi. Ada satu lagi Masjid Al-Aqsa. Dan disitulah muncul edukasi. Dari hasil edukasi itulah kemudian akan muncul gerakan, oh orang merasa haji, kemudian umroh, merasakan nikmat bagaimana ibadah. Kemudian akhirnya pulang membawa gambar Ka'bah, membawa gambar Masjid Nabawi. Nah, orang kita juga ingin seperti itu. Bagaimana agar orang itu kemudian memahami betul tentang Al-Aqsa sehingga Al-Aqsa dijadikan sebagai tujuan aktivitasnya banyak untuk membela Al-Aqsa. Maka kemudian kalau sudah sampai ada gambar Al-Aqsa di rumahnya, berarti sudah masuk Al-Aqsa. Nah, dari kita nih misalkan, ya, dari kita, sudah adakah di rumah kita gambar Al-Aqsa, figura Al-Aqsa yang sama dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi, kemudian atau juga di handphone kita, apakah sudah ada wallpaper, ya, yang menunjukkan gambar Al-Aqsa, gitu ya? Nah, ini adalah bagaimana sederhana sekali bagaimana kita bisa ini mengedukasi kemudian orang sampai menjadikan Al-Aqsa itu adalah sebuah lifestyle gitu ya, menjadi lifestyle orang biasa dengan Al-Aqsa ini ya, orang suka dengan Al-Aqsa, impian untuk membebaskan Al-Aqsa. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman. Luar biasa ya. Jadi Syukran, ini Ustaz. Masya Allah. Iya, Tono ya, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi ini memerlukan peran-peran kita ya, peran-peran kita sebagai apapun, sebagai kita sebagai orang tua, maka kita berperan bagaimana kita mendidik anak kita. Di sekolah, kita sebagai guru, bagaimana kita mengajarkan kepada anak murid kita. Ya. Apalagi sebagai kepala sekolah misalnya, bagaimana memasukkan kurikulum dalam 1 tahun, berapa kali, mungkin ada dongeng gitu ya, mengenai Palestina gitu kan. Atau tadi ide yang sangat cemerlang juga Ustadz, ya, atau mewarnai Masjid Al-Aqsa itu luar biasa. Dan nanti insya Allah hal-hal ini kita juga akan programkan juga di lembaga kami. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa membuat lebih masuk ya, lebih bagaimana kita bisa menyebarluaskan informasi, mengedukasi lebih luas lagi ke beberapa kalangan. Dan insya Allah kita sudah bisa masuk ke beberapa kalangan yang tadi disebutkan oleh Bapak Suhartono ya, bagaimana kita bisa masuk ke kalangan menengah ke bawah ya insya Allah mudah-mudahan. Dan ini proses insya Allah ya, proses yang sangat panjang dan dimulai saat ini mudah-mudahan pada acara hari ini ya. Para jamaah, para partisipan, karena waktu juga yang memisahkan kita ya, jadi kita cukupkan untuk pertanyaan hanya 2 pertanyaan saja. Jadi nanti para jamaah kalau ada
ada pertanyaan lain bisa disampaikan ke nomor ini ya. Nah, para jamaah jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke nomor ini ya, dan para jamaah juga yang ingin mendonasikan sebagian rezekinya bisa menyampaikan juga ke rekening tercantum ya di Bank Syariah Mandiri, nomornya 7111020595 ya, atas nama Masyarakat Peduli Al-Aqsa ya, yang tadi sebagaimana Ustadz Ahmad Musyapa sampaikan bahwa kita mengirimkan minyak ya, dalam artian donasi itu sama pahalanya dengan kita sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Berapapun jumlahnya ya, 10.000, 20.000 ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi amalan terbaik kita yang menghantarkan kita pada surganya Allah. Jadi silakan, mungkin bisa di screen capture ya untuk nomor rekeningnya, kemudian nomor telepon juga, nomor WA, apabila Bapak Ibu para jamaah ingin bertanya lebih lanjut mengenai Al-Aqsa. Seperti itu ya, insya Allah. Dan insya Allah acara ini akan dilaksanakan setiap bulan ya. Jadi setiap awal ya di pekan pertama di setiap bulannya kita akan adakan acara seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi karena misteri Al-Aqsa ini masih belum terpecahkan Ustaz ya. Dari tadi baru 1-2 yang disebutkan, masih banyak misteri-misteri Al-Aqsa yang perlu kita gali lagi, dan insya Allah itu akan semakin memberi semangat lagi kepada kita semua. Mungkin itu Ustaz Ahmad Musyapa. Mungkin ada terakhir atau gimana Ustaz? Prakata terakhir mungkin sebagai penyemangat kita Ustaz. Apa ada Ustaz? Singkat saja. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf karena waktunya juga terbatas dan melebihi dari waktu yang diberikan. Mohon maaf karena di sana sudah sangat larut malam ya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita adalah dicatat sebagai bagian dari kontribusi kita untuk pembebasan Al-Aqsa. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, dari edukasi yang kita lakukan kepada anak-anak kita, adalah semuanya insya Allah adalah bagian dari ikut andil untuk pembebasan Al-Aqsa, karena minal ma'rifah ilal harakah, dari pengetahuan, dari pemahaman, inilah kemudian melahirkan gerakan, sehingga orang tersadarkan, sehingga orang punya pemahaman yang betul terkait dengan Al-Aqsa. Dan kita selain itu kita terus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kepalestinaan, kegiatan-kegiatan pembelaan Al-Aqsa, ya, dengan menginformasikan, dengan kita men-share ya. Kalau MPA misalkan membuat acara, silakan disebarluaskan, ya. Silakan diajak orang lain, sehingga ketika orang masuk kemudian mereka akan teredukasi gitu ya. Semakin banyak orang teredukasi, maka semakin luas ya, dakwah kita, dan semakin banyak orang yang akan memahami tentang Al-Aqsa. Ini sangat sederhana saya kira, dengan hanya modal jempol saja gitu ya, kita share pengetahuan atau kemudian hasil materi ini kemudian bisa disebarkan kepada yang lain. Ini sungguh luar biasa, dan ini semuanya adalah sangat bermanfaat, dan kita niatkan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat Al-Qur'an yang mengingatkan kita dalam peristiwa penaklukan Fathu Makkah, ya, bahwa seorang budak yang hitam ya ternyata mempunyai kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang pemimpin seperti Abu Sufyan yang masuk Islam setelah penaklukan Fathu Makkah, ya. Sedangkan sahabat seorang Bilal ya, yang budak yang hitam ya, tetapi dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Apa yang membedakan itu? Ayat Al-Qur'an menyebutkan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama, jauh berbeda orang yang berinfak, orang yang berjihad di jalan Allah sebelum terjadinya pembebasan dengan setelah pembebasan, ya. Ulaika a'dhamu darajatan indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Ahmad Musyafa LC MPDI selaku Direktur International Aqsa Institute yang sudah berkenan untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Dan beliau saat ini sedang di Istanbul, Turki, tapi menyempatkan untuk menyapa kita semua di sini di Indonesia ya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah ya, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan insight, bisa memberikan pengetahuan dan spirit buat para teman-teman, para jamaah yang hadir, para partisipan yang hadir pada malam hari ini. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika Insya Allah kita juga selain kajian kepalestinaan, nanti insya Allah kita ada di pekan keempat kajian Islamic Parenting dengan format sama seperti ini ya. Nanti insya Allah akan diinformasikan lebih lanjut untuk pamflet dan narasinya ya. Insya Allah akan diinformasikan segera ya. Jadi insya Allah setiap pekannya MPA akan mengadakan 2 kajian online ya. Di pekan pertama adalah kajian ke Palestina, pekan kedua kajian kepalestinaan, topso kepalestinaan, dan pekan keempat ada kajian Islamic Parenting yang mudah-mudahan itu pun adalah bagian dari ikhtiar kami dalam mengedukasi masyarakat lebih luas lagi. Terima kasih pada para partisipan, pada para jamaah yang telah menyempatkan malam hari ini untuk hadir ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, Masya Allah. Ustaz Ahmad, di sana jam berapa ya Ustaz? Di sini jam 5:30 sore. 6. Masya Allah. Belum maghrib. Indonesia. Iya. Belum maghrib Ustaz ya? Belum. Masya Allah. Mohon Terima kasih juga ya Pak Ari. Sama-sama. Mohon pamit Ustaz Irwan. Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke yang lainnya. Masya Allah. Pak Ari, terima kasih. Masya Allah. Pak Tatang, terima kasih. Pak Rahman, terima kasih. Ini Bu Anda, Pak Rusdi, Pak Robani, Mas Fadil, terima kasih sudah hadir. Pak Vino nih, Juragan Kopi, Masya Allah, terima kasih. Bu Nurlela, ya, Bu Tari, kemudian Pak Zainal, Masya Allah, terima kasih. Pak Edwin juga hadir, Masya Allah. Pak Edwin, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Pak Muhammad Reza, terima kasih. Pak Soehartono, terima kasih. Bianto, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Ya, izin untuk lab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, terima kasih juga. Ya.